Pergerakan politiknya dia mulai dari 2000 zamannya siapa, SBY, kemudian masuk ke Jokowi, memang orangnya labil gitu Pak Paul. Jadi kalau sekarang ini dia kena, ya memang banyak orang bilang itu karena kena juga dari Ahok, ya wajar aja lah, wajar karena memang orang ini memang tipe petualang di mana dia mendapatkan keuntungan. Nah, memang saya ingat banget Pak Paul, di Twitter itu terkenal banget dengan istilah sempak merah dia itu dulu. Ya. Karena memang ya mungkin teman-teman pada tahu semua istilah sempak merah itu apa. Ini Pak Victor dulu, silakan Pak Victor. Ini Pak Victor nih harusnya jadi volunteer kita nih. Ini orang Pongoso ini orang yang urat takutnya udah pada putus semua nih. Ya, salam Pak Victor Mandayo. Jangan lupa subscribe Warta Sesungguhnya. Terima kasih Pak Paul. Iya, dari tadi saya ngamati pembicaraannya, saya mendengar meneliti satu persatu pembicaraan, memang semua masuk akal. Termasuk Bang Ferdinand, awal tampilnya bergabung dalam Pastor Pauzang, saya kan sudah katakan ke awalnya, kalau bisa diputar kembali itu bahwa kok melempem, yang lalunya menuding Jokowi dan sebagainya sampai ini, kok tiba-tiba sekarang malah jilat-jilat Jokowi, ada apa? Dan orang itu ternyata memang gampang banget berubah gitu loh. Saya amati lagi berkali-kali pergerakan politiknya dia mulai dari 2000 zamannya siapa, SBY, kemudian masuk ke Jokowi, memang orangnya labil gitu Pak Paul. Jadi kalau sekarang ini dia kena, ya memang banyak orang bilang itu karena kena juga dari Ahok, ya wajar aja lah, wajar karena orang ini memang tipe petualang di mana dia mendapatkan keuntungan. Nah, memang saya ingat banget Pak Paul, di Twitter itu terkenal banget dengan istilah sempak merah dia itu dulu. Ya. Karena memang ya mungkin teman-teman pada tahu semua istilah sempak merah itu apa gitu, nggak usah kita perubahan lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan si Ferdinand Huta-Heian. Jadi kalaupun dia bilang dia melihat sadar apa semua, nggak segampang itu kok. Karena masa dalam pemerintahan Jokowi pada periode kedua itu baru 1 tahun terus dia berubah, sedangkan dia terbentuk mulai dari zamannya SBY, periode SBY kemudian masuk Pak Jokowi periode pertama, puluhan tahun dalam waktu 1 tahun bisa berubah. Ini ada apa? Cuma saya memang karena tidak mendapatkan panggung di kiri dan kanan, muka belakang, mencoba untuk ini. Saya tidak mau mendeskripsikan, cuma memang dari awal kan saya bertanya-tanya Pak Paul, makanya pertanyaan saya waktu dia bergabung pertama kali, saya katakan ada apa sebenarnya ke Bang Ferdinand yang begitu cepat berubah, yang kemarin menuding Jokowi bla 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 dan sempat berseberangan dengan kami di media sosial termasuk Twitter, kok tiba-tiba sekarang malah menjadi melempem dengan pada Pak Jokowi. Apakah bergabung dengan PDIP? Waktu itu saya singgung pada itu, saya ingat banget bahasa saya. Nah, kalau menelisik sekarang ini Pak Paul, termasuk yang Pak Paul bilang tadi, 01 Jawa Barat, 01 Jawa Barat itu memang sekarang memang kan kadrun memang aslinya. Dan memang itu sekarang itu banyak dituding di Twitter juga bahwa semua kebijakannya itu memang sebenarnya meneruskan dari kebijakan dari PKS. Kelihatan banget kok. Jadi hanya untuk mencari panggung bahwa biar orang-orang yang nasionalis ikut memilih dia waktu dia mencalonkan di 01, setelah terpilih ya warna aslinya kelihatan. Beberapa kasus yang dia yang keluar dari dia sampai berseberangan dengan orang-orang nasionalis itu banyak banget. Kalau kita telisik satu persatu memang banyak. Jadi dengan adanya Galarua ini memang saya bilang Pak Paul dengan penggagas Galarua ini memang harus semakin keras berteriak. Kita menuntut keadilan, menuntut Pancasila itu harus ditegakkan. Jangan kita mau Indonesia ini menjadi seperti Poso yang hancur, Poso yang dikhianati oleh bangsanya sendiri, oleh rakyat Indonesia sendiri.
Poso dijadikan arena tempur untuk memang disediakan untuk pertempuran. Indonesia ini jangan mau jadikan negara khilafah. Jadi Poso itu ya tempat latihan, Ambon itu tempat latihan. Cuma Ambon cepat sadar Poso ini yang sekarang ini tetap bergolak. Karena kenapa? Memang ladang dipersiapkan itu memang karena tempatnya tertutup untuk pelatihan dan sebagainya. Saya katakan berkali-kali bahwa si Chaplin sampai mendirikan pesantren terbesar untuk Asia Tenggara ada di sana untuk apa? Kenapa nggak di kampungnya dia di Sulawesi Tenggara Selatan? Kenapa harus di Poso, di Kabupaten Poso? Bukan di kampungnya dia yang didirikan. Karena apa? Tujuannya satu, ingin mengambil kekayaan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso. Saya katakan berkali-kali bahwa pembangunan PLTA yang ada di Kabupaten Poso itu tanpa tender itu, triliunan itu, memakai uang negara. Saya tahu banget itu. Cuma ya inilah, karena tidak ada yang berani mengotak-ngatik. Zamannya dia memerintah waktu sebagai wapres. Kemudian berkali-kali sampai sekarang ini pun Jokowi pun nggak berani mengungkit-ungkit gitu. Kalau memang ditulisin itu tanpa lelang, tanpa tender apa semua mendirikan PLTA. Yang lucunya untuk Kabupaten Poso yang tempat berdirinya PLTA itu tidak mendapatkan pasokan listrik dari PLTA itu. Bah. Tidak dapat sama sekali, Pak. Boleh dijamin, boleh dicek. Nggak ada dapat PLTA, malah diberikan ke daerah lain, diimpor ke daerah lain, diekspor ke daerah lain. Poso sendiri dalam gelap gulita loh, Pak. Yang setiap malam harus mati lampu. Itu gila gitu, memang gila bener ini Yusuf Kala. Oke, daripada malah tambah emosi Pak, dilanjut aja itu karena memang sebenarnya Pak sebenarnya gara-gara Pak Paul juga waktu Pak Ferdinand di sini bilang calon gubernur DKI. Jadi dia merasa dia punya tempat terus Pak. Salah Pak Paul juga itu. Kalau menurut saya nggak salah, cuma memang orangnya memang dari saya amati loh Pak ini memang orangnya suka mencari panggung di mana dia ada sedikit peluang, itulah dia akan. Coba Bapak cek itu berapa partai yang dia pindah Pak. Aduh. Yang terakhir di PDIP. Makanya waktu dia masuk pertama saya kaget waktu diundang sebagai pembicara kan. Sempat saya yang pembicara pertama, bisa dibuka rekamannya kembali Bapak. Di situ saya katakan bahwa kok tumben, kok jadi melempem. Apa karena gabung dengan PDIP terhadap Jokowi yang sebelumnya itu menyerang semua kebijakan Jokowi. Jokowi sudah jadi presiden pun tetap dia serang habis-habisan. Nah itulah yang namanya Ferdinand Tahayan. Juga dia menyerang Ahok saat itu. Nah sekarang lah kena batunya. Jadi saya pikir pun ada skenario apa yang mereka mainkan sekarang dengan penahanannya seakan-akan wah ini Ferdinand aja kita tahan. Tapi yang semalam saya katakan itu tidak akan pernah berubah bahwa polisi Republik Indonesia berubah menjadi polisi agama Islam yang mencari-cari kelemahan. Kapan minoritas salah tergelincir sedikit, tangkap. Itu aja Pak Paul, Tuhan memberkati. Saya tambahkan Pak Paul. Ya. Saya pikir begini, waktu Pak Hutahayan masuk di channelnya Pak Paul, mungkin juga dia adalah suatu mata-mata yang ingin mengamati bagaimana suara-suara kita semua untuk melawan khilafah. Karena pada waktu saya tanyakan sama dia, berapa lama kira-kira prediksinya di mana ini khilafah akan menjadi suatu kekuatan yang besar di Indonesia. Kan dia memberikan komentar bahwa ya masih cukup lama lah. Paling 10 atau 15 tahun kalau saya tidak salah. Dan saya nyatakan bahwa sekarang ini khilafah ini banyak sekali bergerak di semua aspek di Indonesia. Mulai daripada mahasiswa sampai kepada angkatan. Jadi saya menilai dia ada kemungkinan ya punya suatu intention untuk ya mengamat-amati ya suara-suara kita yang masuk, dan justru saya sendiri pada waktu itu tidak tahu dia sebagai mualaf
Jadi kalau dia sebagai mualaf masuk di dalam kita pada waktu itu, ya saya meyakini dia adalah informan yang mungkin juga bisa menyalurkan informasi-informasi yang ada di dalam channelnya Pak Paul. Jadi ya kita juga mungkin lebih berhati-hati dengan orang-orang yang berpendirian labil seperti itu. Tapi ya saya lebih condong kepada tuntutan-tuntutan yang lebih tinggi dari semuanya, Pak. Karena kalau bangsa Ferdinand saja, saya pikir tidak banyak berpengaruh di dalam perpolitikan Indonesia, apapun keadaannya. Karena kualitas daripada tingkatannya. Tapi kalau kita memang terus-menerus tuntut seperti Yusuf Kala, yang kita semua sudah mengikuti perang daripada Yusuf Kala, yang menghancurkan Indonesia. Jadi ini kan sejak reformasi, Pak. Kita melihatnya bahwa persoalan Ambon dan Poso itu di belakang layar itu Yusuf Kala banyak bermain. Yang menyetop itu persoalan di Poso waktu itu dengan dia mengeluarkan itu deklarasi Malino. Padahal itu adalah permainan dia sendiri di mana tidak lagi ingin untuk mensuplai para jihadis yang sudah mulai dipantau oleh Amerika pada saat itu. Jadi ini saya tahu persis persoalannya. Jadi jangan dia berdalih dengan sepertinya justru dia jadi hero atau pahlawan karena dia kebetulan menteri Kesra pada waktu itu. Justru dia sebagai supplier dan otak daripada belakang kegiatan-kegiatan ini. Jadi sebenarnya itu yang harus didobrak terus. Jangan dibiarkan mereka itu seenaknya untuk memperkaya diri dan merusak tatanan kenegaraan kita. Mereka itu intolerance. Dan siapa orang pertama yang memberikan komentar pada waktu Afghanistan kembali? Dia satu-satunya. Muncul Afghanistan, Taliban tidak sama lagi dengan dulu. Karena apa? Karena dia sendiri adalah pimpinan daripada kelompok-kelompok teroris. Ya maaf, itu apa yang mereka bentuk? MUI, melindungi teroris. Bahkan didesak untuk dibubarkan. Malah si Anwar Abbas itu mengancam untuk Indonesia juga bubar. Kenapa? Karena mereka merasa ada kekuatan. Jadi pemerintah harus tegas. Jangan dikasih hati kepada orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia karena agama. Agama itu bukan mengatur suatu pemerintahan. Jadi itu saja tuntut mereka yang di atas ini, termasuk Ma'ruf Amin. Kan sudah nyata-nyata yang menggulingkan Ahok siapa? Mereka-mereka semua, Pak. Jadi ya kalau saya untuk si Ferdinand ya udahlah soal biasa itu. Kelas-kelas somat itu harus masuk penjara, harus dituntut paling enggak 10 tahun itu somat paling kurang. Gitu aja dulu Pak, tambahan.